Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifta Tirtardita, NIM 2008711. Di sini saya berasal dari kelas Selasa Teknologi dan Informasi Komputer pada sesi 01.30. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang 3 trik yang ada pada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Baik, yang pertama di sini ada trik-trik dasarnya. Di sini saya sudah mengkopikan satu paragraf ya. Lalu kita blok, kita pilih untuk memilih jenis tulisan. Lalu setelah itu memperbesar dan memperkecil tulisan. Selanjutnya menebalkan huruf, garis miring. Kita blok semuanya. Kita pilih yang I miring, lalu untuk yang garis bawah seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat tulisan yang berwarna selain berwarna hitam. Kita pilih warna sesuai warna yang kita inginkan, biru, hijau, merah, atau kuning. Selanjutnya kita blok untuk meratakan kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri yang biasa kita gunakan dalam penulisan makalah. Untuk jarak antara per kalimat, sini kita ada 1,5, tapi di sini kita memakai yang 2. Oke, di sini kita akan membuat contohnya yang menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita masih menggunakan menu pada home. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman pada kertas. Sini ada header atau footer. Nah, di sini kita pilih footer, kita klik model angka halaman yang ingin kita buat. 1, 2, dan halaman seterusnya. Baik, kita akan masuk kepada menu insert, yaitu kita akan membuat sebuah tabel. Kita pilih menu tabel, kita pilih berapa kotak yang kita inginkan, kotak menyampingnya berapa dan ke bawahnya berapa. Lalu kita masuk menu desain, kita pilih bentuk warna tabel yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan. Kita klik salah satunya. Lalu kita beri judul atasnya. Ada nomor, nama, dan NIM. Lalu di sini ada menu hapus atau eraser. Garis yang tidak kita inginkan bisa kita hapus. Seperti garis di bawah nama atau garis ujung kiri kanannya kita tidak perlu, bisa kita hapus sendiri. Lalu kita masuk ke menu yang draw table. Jadi draw table ini berguna untuk kita bebas membuat garis secara sendiri. Kita buat garisnya, garis mana yang tadinya terhapus tetapi sebenarnya itu bisa kita gunakan atau kita perlu, jadi kita bisa membuatnya sendiri. Oke, di sini kita akan masuk kepada menu membuat columns pada kalimat yang akan kita buat nanti. Kita copy beberapa paragraf di sini, lalu kita pastekan. Nah, dia akan berbentuk seperti koran, bacaan koran ya. Jadi ada 2. Di sini ada menu 3 bentuk columns-nya. Nah, di sini kita bisa
ada menu potret, landscape-nya sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini bentuk landscape ya. Seperti ini contohnya. Kita kembalikan kepada bentuk potret. Oke. Seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke menu dengan cara membuat bingkai pada cover atau halaman selanjutnya. Lalu kita pilih back borders, kita pilih menu yang paling bawah. Kita pilihlah bingkai sesuai yang kita inginkan. Di sini saya pilih ada yang bentuk hitam, garis ya. Di situ ada untuk memilih atau bagian atasnya kita hilangkan, bagian bawah atau kanan atau kiri atau berbentuk persegi panjangnya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita hanya menginginkan covernya saja, bisa kita pilih first pack only. Jadi yang ada bingkainya itu hanya bagian covernya saja. Nah, baik, di sini kita akan membuat watermark-nya. Kita pilih salah satu tulisan yang ada atau bentuk yang kita inginkan, lalu kita ubah dengan memilih menu yang di bawah, lalu kita pilih atau kita ganti dengan tulisan kepelatihan, lalu kita klik OK. Maka akan muncul di bawah tulisan kita itu seperti ngebayang ada bacaan kepelatihan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada menu mengutip suatu jurnal menggunakan aplikasi Zotero. Sebelumnya kita aktifkan menu aplikasi Zotero yang sudah kita install tadi. Lalu kita pilih add atau edit station, pilih yang 7 tahun edition, lalu OK. Lalu akan muncul seperti ini dan pilih judul yang telah kita ambil dari jurnal yang telah kita pilih. Lalu setelah muncul nama penulisnya dan tahunnya, lalu kita OK-kan. Begitu juga pada paragraf-paragraf selanjutnya nanti yang akan kita bikin contoh jurnal ataupun skripsi kita nanti. Ini sangat berguna sekali untuk kedepannya. Oke, lalu setelah itu kita akan bikin daftar pustaka dari hasil kutipan yang telah kita ambil di atas tadi. Pilih add edit bibliography. Tinggal kita klik saja lalu akan muncul jurnal yang telah kita kutip di atas tadi. Nah, jika dia menggunakan Zotero aplikasi Zotero ataupun Mendeley, dia akan berwarna abu-abu dan kutipannya pun juga sama, akan berwarna abu-abu jika diklik. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi pada menu reference. Nah, kita pilih add text. Untuk level 1 itu judul kepala yang besarnya yang paling atas. Contohnya seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kita pilih level 1 itu untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu yang level kedua itu seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, kita buat di sini contohnya A, latar belakang, dan level 3 itu untuk di bawahnya seperti contohnya di sini saya ambil pengertian ataupun sejarah ya, sejarah bulu tangkis gitu contohnya. Lalu tinggal kita kembali ke daftar isi dan kita pilih table of contents-nya, kita pilih yang paling atas saja. Maka dia akan berbentuk seperti ini dan halaman berapanya. Nah, seperti itu. Segitu juga untuk di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ataupun sampai penutup. Caranya sama. Oke, dari data tersebut pertama kita akan mencari rata-rata sama dengan average, buka kurung, kita blok data yang ada lalu tinggal enter, maka akan muncul
rata-ratanya. Untuk jumlah yaitu kita menggunakan sum, buka kurung, kita blok data yang ada, lalu kita enter. Untuk minimal, nilai minimal sama dengan min, buka kurung, blok, enter. Dan maksimal pun gitu, sama dengan max, buka kurung, blok data, lalu enter. Untuk median atau nilai rata-rata yang di tengah, sama dengan median, buka kurung, blok semuanya, enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, jumlah, minimal, maksimum, dan median. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, pada menu tabel ini kita tinggal pilih oke, lalu tinggal kita seret ke bawah berapa butuh tabel yang akan kita perlukan, lalu ke samping berapa, tinggal kita ubah kolom 1 tadi. Nah, kita rapikan, sesuaikan saja lebarnya. Lalu untuk kolom 1 kita akan ganti nama di sini dengan nama, lalu yang kolom 2 kita ganti dengan NIM. Yang kolom 3 kita ganti dengan nomor handphone. Lalu kolom 4 kita ganti dengan alamat, dan kolom 5 itu contohnya saja pekerjaan orang tua gitu. Oke. Kita lebarkan supaya tulisannya jelas. Lalu kita pilih untuk rata tengah tulisannya. Oke. Rata tengah. Lalu kita di sini akan membuat contoh cara membuat diagram. Oke. Dan kita blok data yang akan kita bikin diagramnya, kita pilih mau diagram batang, garis, ataupun lingkaran. Nah, di sini saya memilih diagram batang, pilih warna sesuai warna yang kita inginkan. Oke. Contoh lagi, kita ambil diagram lingkaran. Kita klik kanan, lalu pilih add data tables. Nah, jadi dia akan muncul di setiap warna yang berbeda dan jumlah angkanya. Itu kita ubah dengan yang diagram batang tadi. Nah, maka seperti itu contohnya. Sesuai apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan bentuk diagramnya. Ada diagram garis. Oke, contoh yang ingin kita buat yaitu membuat poster. Di sini saya sudah mengcopy saja templatenya dari Google ya, dari Google. Oke, kita sesuaikan saja tempat yang kita inginkan, seberapa lebar dan panjangnya. Setelah sesuai, di sini Tirta sudah merangkai kata-katanya gitu. Jadi tinggal kita copy, kita sesuaikan posisi dan letaknya. Sini contohnya kita memberi ucapan terima kasih kepada atlet Pomnas kontingen Sumatera Barat yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Sumatera Barat. Nah, seperti itu, tinggal kita copy, kita sesuaikan warna, tempat, dan tata letaknya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan maskot dari Pomnas ya. Nah, setelah itu kita kopikan Bapomi. Oke, kita sesuaikan letak
yang kita inginkan. Lalu di sini saya akan memasukkan logo UNP, Universitas Negeri Padang, dan kita akan membuang putih-putih yang ada di samping logo itu. Tinggal kita remove saja, kita sesuaikan kanan kirinya sampai bentuknya sudah rapi dan bagus. Tinggal kita enter. Nah, sudah hilang putih-putih background di sampingnya. Oke, kita sesuaikan saja besar gambarnya. Lalu kita akan memasukkan logo Sumatera Barat Pomnas. Nah, kita ambil rumah adatnya dulu. Kita remove background di bagian format. Kita remove background, pilih enter. Oke, kita letakkan di sudut kanan. Oke, kita ulangi lagi untuk mengambil bulat-bulat yang ada di atas bacaan Pomnas itu, bulatannya. Format, pilih remove background. Nah, sesuaikan di daerah letak bulatan dari di atas rumah adat tadi. Oke, tinggal kita sesuaikan bentuknya, kita enter, lalu kita tarik ke atas rumah adatnya. Lalu untuk kita membuat tulisan Pomnasnya tinggal kita tulis saja sendiri, Pomnas 17. Ya, Pomnas 17. Pomnas 17 2022. Oke, kita buat rata tengah, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita letakkan dia di atas rumah adat, di antara rumah adat dan bulatan yang sudah kita copy tadi atau kita buat tadi. Tinggal kita tarik ke bagiannya, kita perkecil dulu tulisannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan Sumatera Barat yang ada di bawah rumah adatnya. Kita copy menu Pomnas tadi, kita hapus, kita ubah dengan Sumatera Barat, lalu kita tarik saja ke bawah rumah adatnya. Oke, untuk cara menyimpannya, di sini kita pilih menu file, lalu pilih save as. Kita ganti, kita pilih tempatnya, lalu tinggal kita ubah namanya menjadi poster. Pilih save as, tipenya JPG ya. Lalu save. Pilih every slide. Oke, tinggal kita oke. Lalu kita lihat hasil poster yang telah kita buat di dokumen poster. Kita buka gambar tadi dan dia sudah dalam berbentuk JPG, tidak berbentuk slide lagi. Oke, kita masuk ke menu presentasi slide. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita hanya ingin membuat animasi untuk setiap tulisan. Nah, kita pilih animation, pilih animasi yang kita inginkan bentuknya atau gerakan tulisannya itu seperti apa. Lalu kita pilih transitionnya untuk slide-nya, pas dipindah ke slide selanjutnya itu dia akan berbentuk seperti apa. Nah, di sini banyak menu pilihannya. Nih kita contoh, kita jalankan. Nah, seperti itu kira-kira supaya PowerPoint ini tidak membosankan dan tidak jenuh yang melihatnya. Jadi kita banyak menggunakan animasi-animasi yang berbeda-beda. Oke, kita buat kotak pada menu insert, shapes, kita buat kotak biasa. Kita pilih warna yang kita inginkan di bagian format. Lalu di sini kita akan membuat contohnya kurikulum. Lalu kita ubah bentuk tulisan sesuai yang kita inginkan. Banyak menunya, jadi kita tinggal pilih salah satu saja. Warna, bentuk tulisan. Seperti itu contohnya. Tinggal kita pilih salah satu saja ya.
Lalu contoh memasukkan logo atau gambar. Kita pilih insert, pictures, kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan logo UNP. Tinggal oke. Atau insert. Nah, tarik ke bagian yang ingin kita letakkan logo tersebut. Kita letakkan di kiri bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membuat menu bentuk-bentuk desain slide-nya ya. Di sini banyak, kita pilih desain, pilihlah sesuai yang kita inginkan. Ini desain bawaan ya dari PowerPoint yang sudah kita install. Jika lebih ingin menarik lagi, kita bisa download banyak template PowerPoint yang gratis yang terdapat di Google.